warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi kalami sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa sayyidu ghurril muhajjalin salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Nah, man yaqra? Ada al-hadith wala kayf? Ma zilna fil muqaddimah 'anil bab fi ayyi safhah? Hah? 100? 20? Yang mana? Baik. Masih membahas tentang firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Inna, sesungguhnya kalimat ma'a dalam ayat wa huwa ma'akum, bahwa lan utawi Allah iku ma'akum nyartani sampean aina ma kuntum ning endi wae sampean ono. Qad ustumila, digunakan fil kitab was sunnah, dalam Al-Qur'an dan sunnah, fi mawadhi'ah, di beberapa tempat. Tadi ingkang konsekuensinipun fi kulli maudhi'in, ing dalam setiap tempat, umuron perkawis la taqtadhihi, nggih, ingkang sanes konsekuensi fi mawatinil ukhra, utawa fi mawatinil ukhor, ing tempat-tempat lintune. Artinya setiap penggunaan kalimat ma'a itu maknanya berbeda sesuai dengan bahasa Arab. Itu ada 3 poin ya. Perhatikan, di sana ada sibak, di sana ada siyak, di sana ada lihak. Sibak, apa yang mendahulunya? Siyak, pembahasan tersebut tentang apa? Posisi kalimat di mana? Kemudian lihak, kalimat yang mengiringi setelahnya. Dan semua itu memiliki pengaruh di dalam makna dan maksud pembicara dalam penggunaan kalimat yang ia ungkapkan. Fa imma, ada kalanya takhtalifu dilalatuha, takhtalifu bakal berbeda, dilalatuha maksudnya bihasabi maudhi'iha, sesuai dengan posisinya. Atau tadullu ala qadrin mushtarak, ya, atas adanya kadar al-mushtarak, kebersamaan, baina antara jami'i mawaridiha, semua tempat-tempat tersebut. Jadi ada titik singgungnya. Dalam bahasa kita ada makna irisannya, makna besar, kemudian ada makna irisan, di mana masing-masing memiliki kesamaan, tapi kesamaannya tidak 100% dalam makna. Ada titik singgung, gitu ya, dalam bahasa lain. Wa in, walaupun imtaza, ya, imtaza memiliki kelebihan atau perbedaan atau keistimewaan atau ciri, kullu maudhi'in, masing-masing tempat, bi khasatin, secara khusus. Jadi ada titik singgung dalam segi makna, ada titik irisan dalam segi makna, ada kesamaan dalam segi makna secara
tertentu, walaupun masing-masing momen, masing-masing pembahasan, masing-masing posisi memiliki maksud tersendiri. Wa ala kila takdirain, ya, wa ala kila takdirain, dan atas dua kemungkinan tersebut, laisa muqtadhaha, laisa bukanlah muqtadhaha, konsekuensi kalimat ma'a al-ikhtilat, harus campur baur, wal mumasah, harus adanya ketersinggungan, harus adanya saling menyentuh. Itu tidak harus. Itu bukan konsekuensi kalimat ma'a. Ya. Hatta sehingga yuqal, dikatakan surifat, telah dipalingkan an dhahiriha, dari zahir makna kalimat ma'a. Jadi intinya, inti adalah kalimat ma'a itu tidak harus ketika diungkapkan memberi makna nyampur, memberi makna saling bersentuhan, tidak harus. Ya, misalkan saya katakan zaujataya ma'i fil ma'had, dua istriku bersamaku di pondok. Apakah mereka satu kursi bersama, mepet, ngalor ngidul klet terus? Piye Kang? Hubrah nggo tatanane. Masing-masing punya rumah sendiri, masing-masing punya pintu sendiri, masing-masing ada ruang tamu sendiri, masing-masing ada dapur sendiri, masing-masing ada toilet sendiri. Begitu seterusnya. Walaupun kalimatnya ma'a, tidak harus bersentuhan, tidak harus campur baur, tidak harus dalam satu kamar, tidak harus dalam satu kursi, satu lingkungan, ma'a. Ada seorang bertanya kepada kita, "Saman kenal kai?" Huwa ma'i fil mantiqah. Podo karo aku. Huwa, dia ma'i, bersamaku, fil mantiqah, di kabupaten. Sing sitok ning kono Binangun, sing sitok ning Kalibata Wonodadi. Kan sama-sama bersama dalam kabupaten. Bersentuhan apa enggak? Ya ora, wong perjalanan bisa 1,5 jam. Padahal itu naik mobil, bagaimana berjalan kaki. Tapi dikatakan bersama dalam satu kabupaten. Kowe kenal kae? Dia bersamaku di tanah Jawa. Sing sitok ning Banyuwangi, sing sitok ning ngendi? Banten. Cedhek nomor rada adoh. Ora trimo rada adoh. Aduh, jare wong Blitar. Jadi kita ulang, kalimat ma'a itu tidak bisa. Ya, maknanya adalah harus campur baur, harus nemplek, harus kelet-let kayak perangko, enggak. Salah itu. Namanya ma'a pokoknya bersama. Kebersamaan segala sesuatu sesuai dengan alur pembicaraan. Bersamaku di Indonesia berarti pokoknya ning negara Indonesia, sing sitok ning Irian Jaya, Papua Barat atau Papua Timur yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Yang satu berada di ujungnya Aceh. Kan bersama. Begitu dan seterusnya. Atau bersama di tanah Jawa, atau bersama di kabupaten, atau bersama di Jawa Timur, atau bersama di desa, atau tadi saya sampaikan bersama di pondok. Tidak harus tidak harus kelet. Ya. Nah, sallaitu al-kusufa lailan wal qamaru ma'i. Aku salat gerhana dan rembulan masih menyertaiku. Nemplek karo rembulan mboten? Mosok bulan tok gendong.
Lek pas lungguh tok delek, lek pas sujud tok delehne sik. Masjid mana yang muat untuk menaruh rembulan? Maknanya rembulan masih di atas sana, kitanya sholat di bawah, sholat gerhana. Betul? Kita ulang kalimat ma'a sesuai dengan alur pembicaraan. Kita teruskan. Inna kalimata na'am, ya, inna kalimata ma'a, sungguhnya kalimat ma'a ja'at fil Qur'an maji'an aman wa khasan. Ja'a datang fil Qur'an, di Al-Qur'an, maji'an aman, kadang datang dalam bentuknya umum, wa khasan kadang datang bentuknya khusus. Ya. Amal am, adapun kalimat ma'a muatannya umum, fa qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum ya'lamu, mana tadi? Amal am fa qauluhu ta'ala, adapun yang sifatnya umum adalah firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah itu Maha tahu ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Apa yang masuk ke bumi? Baru udan biasanya nandur jagung, benih-benih jagung, benih-benih tebu. Apalagi lek nek wong loro meninggal dunia, lek kubur temu di tanah, termasuk jenazah. Allah Ta'ala Maha tahu siapa yang bakal dikuburkan di pekuburan A, pekuburan B, pekuburan C, di tempat ini dan seterusnya. Wa ma yakhruju minha, dan Allah Ta'ala Maha tahu apa yang keluar dari bumi, tunasnya. Amal hamba, ya, apa namanya, gas yang keluar, perbendaharaan bumi yang keluar, minyak bumi yang keluar, semua itu Allah Ta'ala Maha tahu. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama, wa ma, dan Allah Ta'ala Maha tahu ma yanzilu, apa yang turun, minas samai, dari langit. Allah Ta'ala Maha tahu apa yang turun dari langit. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Dari hujan yang diturunkan oleh Allah, Allah Ta'ala Maha tahu kapan turunnya, berapa kadar turunnya hujan tersebut, bagaimana volumenya, Allah Maha tahu. Apakah mak iku rintik-rintik apa mak beres, Allah Maha tahu. Ya. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit dari amal hamba yang setiap pagi dan sore diangkat dan dihaturkan kepada Allah Ta'ala setelah mereka melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, ya, dan semua tumbuh-tumbuhan yang muncul dari bumi setelah Allah Ta'ala turunkan hujannya, perumputan semua tukul, ulune bumi metu kabeh setelah Allah Ta'ala turunkan hujannya, ya, demikian. Wahwa, dan Allah ma'akum, bersama kalian. Wahwa, dan Allah ma'akum, bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu, dan adalah Allah, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan, basirun, Maha tahu. Coba perhatikan, ayat ini membahas, mengungkapkan tentang Allah bersama kita dimanapun kita berada. Tapi kalimat kebersamaan tersebut diawali dengan satu, Allah menyebutkan bahwa dirinya Maha tahu apa yang di bumi, apa yang turun ke bumi, apa yang masuk ke bumi, dan apa yang keluar dari bumi.
Allah Ta'ala Maha tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Diawali dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu. Mana pengakhirannya? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu tentang apa yang kalian kerjakan. Di antara ilmu dan ilmu, di situ ada kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sehingga kalimat ma'a di dalam ayat ini maknanya adalah bersama kita dengan ilmunya. Bukan bersama kita, nempel dengan kita. Kalau nempel dengan kita pas kowe nang WC lek mundung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masa Allah melu karo sampean? Nemplek karo sampean? Apakah mereka yang mengatakan Allah nempel bersama hambanya, memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya ketika mereka mengatakan hamba masuk ke dalam WC, di situ ia berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan Allah bersamanya, nempel dengan dia? Allah, iya, orang semacam itu tidaklah ia mengagungkan Allah Ta'ala sebagaimana mestinya. Justru ia adalah merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Wa amma adapun al-khas, ayat yang mengungkapkan Allah bersama tapi maknanya khusus. Mana itu? Fa fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, bersama orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah menyebutkan di ayat ini Allah itu hanya bersama orang yang bertakwa. Jadi lek katemu katijan katirin niku mboten bertakwa, Allah bersama dia apa ndak? Karena Allah hanya menyebutkan ia hanya bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sehingga walaupun jenenge kang sholihin atau walaupun jenenge kang imamu muttaqin, tapi ia tidak bertakwa, Allah bersama mereka apa ndak? Aku jenenge imam muttaqin. Sing dimaksudkan muttaqin di sini siapa? Orang yang memiliki sifat ketakwaan, bukan namanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang yang bertakwa. Ya, demikian. Walladzina hum muhsinun. Jadi di sini adalah khusus. Maknanya apa? Selain mereka Allah tidak membersamainya. Selain siapa? Ahli takwa, ahli ihsan, Allah tidak membersamainya. Nah, Allah Ta'ala tidak bersama mereka yang tidak bertakwa, yang tidak berbuat ihsan. Ihsan yang dimaksud di sini adalah semua bentuk ihsan. Yang tertingginya adalah seorang hamba beribadah kepada Allah dan ia menghadirkan rasa Allah Ta'ala mengawasi dia. Itulah ihsan yang tertinggi. Ibadah hamba hanya kepada Allah, itulah ihsan yang tertinggi. Karena kesyirikan adalah isaah. Beribadah dengan sesuai sunnah, itulah ihsan. Karena pelaku bid'ah telah berbuat isaah itu apa? Agawe Allah. Termasuk ihsan adalah orang-orang yang berbuat akhlak yang baik. Karena orang yang berakhlak jelek adalah musi, orang yang berbuat jelek. Termasuk ihsan adalah mereka yang memperlakukan makhluk Allah Ta'ala walaupun bukan manusia dengan baik.
Allah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihata. Semua itu masuk dalam ranah ihsan yang diperintahkan. Lalu diungkapkan di sini setelah dipaparkan dua kondisi tersebut. Kondisi pertama, Allah menyebutkan dirinya bersama makhluknya kebersamaan yang bersifat umum. Apa itu umum? Seluruh makhluk. Kebersamaan yang kedua, Allah menyebutkan bahwa dirinya bersama hamba-hamba khusus dari hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Ahli takwa dan ahli ihsan. Dikatakan di sini, falau kana makna ma'a, falau seandainya kana ada makna ma'a, arti ma'a, annahu bahwa Allah bidzatihi dengan zatnya, fi kulli makanin di setiap waktu dan setiap fi kulli makanin di setiap tempat, kama za'ama sebagaimana yang disangka ahlul kalami, ahli kalam, ahli filsafat, la tanaqadal khabaru, niscaya akan berbenturan, kontradiktif berita al-khas, berita khusus, wal am dan berita umum. Wa hasya, dan tidak mungkin kalamullahi, firman Allah itu minat tanaqudi, untuk bertentangan. Ya, awit ta'arud. Jadi tidak mungkin firman Allah itu bertentangan. Tidak mungkin firman Allah itu kontradiktif. Kok kontradiktif? Coba kita perhatikan. Di ayat pertama Allah mengatakan Allah bersama kalian. Siapa? Semuanya. Di ayat kedua Allah berfirman Allah Ta'ala bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik. Kalau makna ma'a adalah bersama, nempel dengan zatnya, tentu dua ayat itu saling bertentangan. Kenapa? Di ayat yang kedua Allah itu hanya bersama ahli takwa. Sementara di ayat kedua dinyatakan, yang pertama dinyatakan Allah bersama semu. Kalau dikatakan Allah itu hanya bersama ahli takwa, berarti bersama yang lain apa ndak? Boten. Hai. Walidzalika, maka dari itu, fa inna, maka sesungguhnya hukmal ma'iyah, hukum kebersamaan, fi kullin, di dalam setiap kondisi, bihasabihi, sesuai dengan kategori masing-masing. Bersama. Itu maknanya apa? Dicek dulu pembahasannya bagaimana, kalimatnya di mana posisinya. Apa kalimat yang mengawali dan apa kalimat yang menutup dan mengakhiri. Karena semua itu akan memberikan muatan makna yang tersendiri dan akan mengakibatkan beda dengan apabila dirubah kalimatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Fahuwa, maka Allah Ta'ala ma'al khalqi, bersama makhluk, bi ilmihi, dengan ilmunya. Makhluk siapa? Semua makhluk. Karena kalimatnya ma'al khalqi, bersama makhluk. Al khalqi, isim mufrad diawali dengan alif lam. Al Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Waraqat fi ilmi usulil fiqhi, termasuk al-alfat allati tadullu alal umum, al-ismul mufradul mukhalla bil alif wal lam. Isim mufrad yang diawali dengan alif lam lam, itulah apa? Teks yang menunjukkan makna umum. Ya, kita ulang. Fahuwa, maka Allah ma'al khalqi, bersama seluruh makhluk, bi ilmihi, dengan ilmunya, wa qudratihi, dan dengan kemampuannya, wa sultanihi, dan dengan kekuatannya. Jadi Allah Ta'ala bersama mereka dengan ilmunya,
Allah Ta'ala bersama mereka dengan kemahakuasaannya mengatur mereka. Tidak akan terjadi pada makhluknya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala iftataha, membuka ayatil ma'iyah, ayat tentang ma'iyah tersebut al-amah, yang bersifat umum. Mana ma'iyah amah? Di ayat berapa di situ disebutkan al-ma'iyah al-amah? Ayat yang pertama. Mana bunyinya? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa, dan Allah ma'akum, bersama kalian. Kalian siapa? Kalian semuanya. Di mana? Dimanapun kalian berada. Aynama kuntum. Ya. Kita ulang. Li'annahu subhanah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala iftataha, Allah memulai ayatil ma'iyah, ayat tentang kebersamaan Allah al-amati, yang bersifat umum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bil ilmi, dimulai dengan ilmu. Mana dimulai dengan ilmu kalimatnya? Ya'lamu ma fil ardi wa ma ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Baru wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Wa khatamaha, dan Allah menutup ayat tersebut. Ayat apa? Ayat ma'iyah yang bersifat umum. Ya. Wa khatamaha, Allah menutup ayat ma'iyah tersebut yang bersifat umum bihi. Di sini kembali ke mana? Aman rungokno ya. Kunci seorang itu dinyatakan faham bahasa Arab ketika dia faham dhamir dan kemana dia akan kembali. Ad-dhamair, ma'rifatud dhamair, wa ila aina ya'ud, huwa sirru ma'rifatika al-lughah al-arabiyyah. Ya. Khatamaha bihi. Di sini kembali ke mana? Al-ilmu. Diawali dengan ilmu, diakhiri dengan ilmu. Mana kalimatnya? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala Maha melihat terhadap apapun yang kalian kerjakan. Ya, demikian. Fakana, sehingga asyaku alur pembahasan, wasibaku, dan kalimat pendahulu, perlu ditambahkan lagi walihaku, dan kalimat penyerta setelahnya, yadullani, menunjukkan ala anna muradallah, bahwa apa yang Allah kehendaki, huwa, dia adalah ma'iyatullahi al-ilmi, kebersamaan Allah yang bersifat ilmu. Allah bersama mereka, apa maknanya? Ilmu Allah membersamai mereka. Mereka tidak luput dari pengetahuan Allah. Wis to ning endi ae sampean ndelik, munggah ning endi sampean mencelat, Allah Ta'ala Maha tahu. Ya. Walaupun melayu neng Pacitan piro guane ini? Berapa guanya Pacitan? Guanya Pacitan berapa? Dikenal dengan 1000 gua kan? 1001 atau 1000? Saking banyaknya gua. Walaupun gua ndelik neng Pacitan, neng gua neng Pacitan, Allah Maha tahu. Walaupun gue medhat ning angkasa ngetutne Gatut Kaca, Allah Maha tahu. Karena di atas dan di bawah semuanya Allah Ta'ala Maha tahu. Utawa goceli Antasena karo Antarja, sing sitok iso mendelep, sing sitok iso mendelep iso munggah. Ngono ya kok dipercaya ngono. Apa ora iso ambekan ning ngisor. Allah Ta'ala Maha. Ya, kita teruskan. Kalau mereka benar-benar bisa
Harusnya Antarja Antasena wis mendapatkan minyak bumi, mendapatkan emas picis rojo, brono, mendapatkan nikel, mendapatkan sembarang barang boy. Tapi wong dongeng dipaido ora mengeng. Ya, demikian. Jadi kita ulang, kebersamaan yang pertama, kebersamaan yang bersifat umum. Apa maknanya umum? Allah mengetahui semua makhluknya. Kebersamaan bersifat umum. Apa artinya kebersamaan ilmu Allah? Kemudian wallahu dan adalah Allah ma'al mu'minin, bersama kaum mukminin. Ini kebersamaan khusus. Bihifzihi, dengan penjagaan Allah, wa riayatihi, dan pengawasan Allah, pengaturan Allah, wa ta'yidihi, ya, wa ta'yidihi, dan dukungan Allah, wa tasdidihi, dan diluruskan oleh Allah. Sing lurus nih wong mukmin niku Allah. Lah ora mukmin panganane padha-padha segane, pikirane padha-padha reno-renone, gitu. Pikirane lak reno-reno to nggih. Ning wong mukmin dibimbing dening Allah taala. Kalau manusia tetangga kita tahu apa sing nang jero pikirane awake dhewe isin metu nang wong. Lah nyapa? Pikiran mungkin reno-reno kok isine. Nek sing apik ngono pantes diomongne, nek sing elek mesti arep diomongne. Tapi Allah taala membimbing orang yang beriman. Tapi Allah taala meluruskan langkahnya orang beriman. Ora belok kanan, ora belok kiri. Nah, demikian. Wa nasrihi, dan kan di pertolongannya. Fahadhihi ma'iyatun khassatun. Inilah ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat umum, kebersamaan yang bersifat khusus. Dalam bahasa kita edisi khusus. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Hurima minha, terhalangi untuk mendapatkan kebersamaan yang khusus di sini. Al kafiruna, orang kafir. Jazaan wifaqa, sebagai imbalan yang setimpal. Orang yang kafir tidak berhak mendapatkan kebersamaan yang khusus tersebut. Sebagai imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Imbalan yang setimpal. Wa bidzalika, dengan demikian, yuttafaqu al khabar, bisa disinkronkan berita tersebut. Al-am, tentang berita yang bersifat umum. Mana yang bersifat umum? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kebersamaan yang bersifat umum, seluruh hamba Allah. Wal khas, dan kebersamaan yang bersifat khusus. Mana khusus? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah hanya bersama ahli takwa. Jenengo imam mutakin tapi duduk takwa, Allah bersama mereka pada enggak. Apa makna kebersamaan Allah tersebut bersama mereka? Allah membimbing mereka, meluruskan langkah mereka, menjauhkan mereka dari semua mara bahaya. Nah, wallahu lan Allah a'la wa a'lam wa a'az wa akram. Allah a'la, maha tinggi, wa a'lam, maha tahu, wa a'az, maha perkasa, wa akram, maha mulia. Faqad sungguh ajma'atlah sepakat as-salafus saleh minas sahabati, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dan benar tabi'in, ala dzalika, atas hal tersebut, kama naqalahu al-allamah Ibnu Abdul Barr, seperti dinukilkan oleh Imam al-Allamah Ibnu Abdul Barr fi kitabih an-nafis, dalam kitab yang sangat berharga, At-Tamhid. Wa qad zahaba, berpendapat Asy-Syaukani wa al-Imam Asy-Syaukani fi, di dalam kitabnya At-Tuhaf fi Madzahibis Salaf. At-Tuhaf fi Madzahibi as-Salaf. Ila
anna dzalika syu'batun min syu'abit ta'wil. Ya, bahwa hal tersebut adalah bagian dari ta'wil. Tukhalifu ma alaihi salaf, yang menyelisihi pendapatnya salaf. Waqad radatu alaihi mubayyinan tanaqudahu fi kitabi ainallah. Kita teruskan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, innallaha sa'tamani Allah. Surat Ali Imran. Innallaha sa'tamani Allah iku la yakhfa, ora samar. Ora samar berarti jelas. Innallaha sa'tamani Allah la yakhfa, ora samar alaihi ngatasi Allah syai'un apa. Apapun tidak ada yang samar bagi Allah. Apapun tidak ada yang remeng-remeng bagi Allah. Semuanya jelas bagi Allah. Fil ardi, baik yang di bumi, wala fis sama, tidak juga yang di langit. Baik yang di bumi, dalamnya bumi, baik yang di langit, tingginya langit, semua diketahui oleh Allah. Yukhbiru ta'ala, wonten ing ayat menika Allah ngabaraken annahu bili Allah Ta'ala iku ya'lamu maha pirsa ghaibas sama, kegaiban langit, wal ardi, lan kegaiban bumi. La yakhfa, ora ana sing samar ali ngatasi Allah syai'un apapun min dalika, dari semua itu. Enggak ada yang samar bagi Allah, apapun dari semua itu. Semua jelas, semua gamblang, semua pertelo. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sak temeni Allah Ta'ala Rabbmu iku labil mirsad, senantiasa mengintai, mengawasi. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhsi. Ahsa yuhsi maknanya adalah mensensus. Namanya sensus itu ada yang ketinggalan nggak untuk dihitung? Nggak ada. Namanya sensus itu semuanya terhitung. Dan beda antara menghitung dan antara mensensus. Beda antara ad dan antara ihsa. Makanya di sebagian ayat Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ad bisa, tapi ihsa enggak bisa. Kita terjemahkan ayatnya, wa in ta'uddu, dan apabila kalian menghitung nikmatallahi, nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa mengungkapkan semuanya. Dalam bahasa kita, kalian tidak akan bisa mensensus nikmat Allah. Sakniki weteng wonten mawon. Nikmati Allah Ta'ala datang kita teng madaran kita pinten kabeh. Sing jelas perut kita ini kan enek sing cacah kasar ning dhuwur nggih. Cacah rada lembut ning ngisor. Anduk niku kan ya. Kemudian setelah itu enek sing ngulet. Setelah itu ada yang apa namanya? Membentuk dengan ya seperti susu dan seterusnya, sehingga ada produksi memproduksi darah, memproduksi lemak, memproduksi kolesterol, semuanya dipilah-pilah, garamnya dan seterusnya dipilah-pilah. Saya ingin bertanya, mesin yang di perut kita ini kira-kira karet peredamnya piro Kang? Kayak penter karet peredamnya kan kanan dan kiri. Ngono kadang jek ogrek. Nah, wetenge dhewe peredamnya berapa kira-kira? Sampeyan tahu krasa iki
ogrek-ogrek dan seterusnya. Walaupun sing tok pangan barang sing atos ya atos. Sing ulet saulet-ulete barang sing ulet, tidak pernah yang ada di perut kita ini kok goglek dan seterusnya, tidak pernah. Tapi kita tetap merasakan seimbang, kita tetap merasakan nyaman, begitu dan seterusnya. Sementara dia berproses. Sebagian makanan ada yang sampai 2 jam, sebagian makanan ada yang sampai 6 jam, sebagian makanan nyuwun sewu ada yang sampai 8 jam. Makanya tidak dianjurkan untuk makan makanan yang berat ketika akan tidur. Kenapa? Saatnya lambung bekerja, maksudnya tok tinggal turu. Kan ra pantes to nggih. Kudune operator kan harus menyertai. Ayo kita teruskan. Intermezzo niku nggih. Kula baleni malih. Allahu utawi Allah iku yuhsi. Apa tadi ihsa? Menghitung dengan detail. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Bahkan yang terniatkan itu tercatat di sisi Allah. Jangankan yang terlafadzkan, mulane aja syukur jeplak. Tak aku ora omong, tak. Aku saiki senenganku nulis apa meneh sing tertulis. Ya. Karena sangat mudahnya sesuatu yang tertulis itu dikopi dan paste sehingga saiki ning kene sesuk wis teko Amerika. Kok sesuk beberapa detik sudah sampai Amerika. Kan lebih bahaya daripada ucapan zaman dahulu. Dahulu paling sedina ya paling mupeng mulek ning penataran. Baru sesuk budal ning Blitar. Baru sok mben budal ning Jawa Timur. Kan ngono omongane wong bersama manusia kan. Tapi kalau zaman sekarang namanya tulisan itu bisa secepat. Ya. Nah. Secepat itu. Ya, sehingga hati-hatilah dengan apa yang kau tulis di media sosial. Kita teruskan. Ya, ya Allah Ta'ala yuhsi amal al-ibad. Yuhsi, menghitung secara detail. Amal al-ibad, amalani kawula. Amalnya hamba. La yafutuhu minha syai'un, ndak ada yang tercecer. Fata yafutu, ndak ada yang tercecer, ndak ada yang ketinggalan, ndak ada yang tidak tercatat. Kayak sampean, lah iya, duitnya kok kalongnya akeh, notane mek iki, nyandi kira-kira Kang. Mau mampir sego pecel ora ditulis paling, tak tulis. Nah, mampir sego pecel meng, ora tak tulis. Kok sik pangah kurang? Lah tuku es krim meng ora, urung tak ditulis. Lah kowe ngelungi kono dan seterusnya. Lho iki duite kok punjul iki piye iki? Berarti hake dhewe ya halal ya. Lah ora ditulis. Adapun Allah Ta'ala tidak ada satupun amal hamba, baik amal batin, amal lisan, bahkan Allahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala Maha tahu khianatnya mata, kedipan mata, jelinya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh batin. Allah Ta'ala Maha tahu. Ya, ingat kedipan matamu itu akan bernilai di sisi Allah, apakah dia ketaatan atau sebaliknya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa man wajada khairan, barang siapa yang mendapati amalnya kok baik, falyahmadillah, hendaklah ia memuji Allah. Kenapa? Amal baik yang diamalkan adalah murni taufik dari Allah. Ora kau main yang pucuk gunung akhirnya mendapatkan petunjuk lah main yang kutha ora ndak. Ora kok lek jenenge Kang Taufik oleh taufik, lek jenenge bukan taufik enggak dapat ndak. Semua itu Allah Ta'ala yang membagi. Petunjuk itu, keimanan itu, ketaatan itu.
Sehingga dikatakan di sini faman wajada khairan, siapa yang mendapati amalnya kok baik, falyahmadillah, hendaklah ia memuji Allah. Karena kebaikan amal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa saja yang mendapati yang lain bukan baik. Apa sih yang lain, Ustaz? Barang sing elek pantas disebutnya ora pantas. Makanya disebutkan di sini ghaira dzalik, selain itu. Dan karena kejelekan itu banyak sekali model dan ragamnya, tingkatannya. Di sana ada kekufuran, di sana ada dosa besar. Di sana ada dosa besar yang dia adalah sab'un minal mubiqat, 7 amalan penghancur. Di sana ada dosa besar standar. Begitu dan seterusnya. Makanya dikatakan di sini, wa man wajada ghaira dzalik, siapa saja yang mendapati selain itu, bukan kebaikan maksudnya, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya. Kenapa? Kemarin saya ungkapkan, yadaka aukata wa fuka nafakho, karena tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup. Kita ini di dunia orang yang dilempar ke dalam lautan yang begitu luas, dan silahkan menuju dermaga, dibekali pelampung, silahkan ditiup dengan mulutmu, silahkan diikat dengan tanganmu, dibekali pelampung, dibekali tali untuk melingkar, pelampung untuk ditiup. Setelah ditiup, diikat. Kalau tiupannya hanya 2 kali, terus nyemplung ke laut, apa yang akan terjadi? Kayak lautnya laut pagerungan kecil. Apa yang akan terjadi? Kayak dia tidak bisa kecuali gaya batu, maklum terus bablas. Maka akan tenggelam. Pelampung itu tidak akan bisa mengangkatnya. Kenapa? Kurang tiupannya. Makanya wafuka nafakho, mulutmu yang meniup, harus kuat meniupnya. Jangan juga setelah ditiup diikat, ikatnya kurang kuat, ekor duwel ngonotok terus dijak nyemplung. Hanya dilingkarkan saja. Begitu ditumpangi dia langsung lepas ikatan itu. Anginnya kemana, Ustaz? Anginnya kemana ketika ikatannya lepas? Anginnya bablas. Bisakah ia sampai dermaga? Buru-buru sampai dermaga. Lawang gayanya gaya batu. Maka kita ulang. Apabila ia mendapati kejelekan, semua kejelekan yang ia saksikan, dari apa yang tertulis dalam buku catatan, semua itu adalah buah amal dia. Sehingga dikatakan fala yalumanna illa, jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Kenapa? Yadaka aukata wa fuka nafakho, mulutmu yang meniup dan mengisi angin pelampungmu, dan tanganmu yang mengikat. Kalau kurang tiupannya kamu tenggelam, jangan salahkan nakoda. Kalau kurang ikatannya sehingga lepas, akhirnya anginnya brodol semua, pun juga akhirnya kau tenggelam, maka jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Taib. Terakhir ayatnya, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, Allah Ta'ala Maha tahu, kha'inatal a'yun, khianatnya mata, bukan karena juling, tapi memberi isyarat yang dipahami oleh sebagian dan tidak dipahami oleh yang lain. Wa ma tukhfi as-sudur, dan Allah Ta'ala Maha tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Yukhbiru ta'ala, Allah mengkabarkan, annahu, bahwa Allah alimun, Maha tahu, Maha bibawatinil umuri, dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Allahu Ta'ala Maha tahu dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Fahuwa, maka Allah Ta'ala yara, Maha tahu, al-aina,
mata allati yang tusarikun nazar, mencuri pandangan. Apalagi ketika mencuri pandangan di balik kacamata hitam. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ila muharramin, kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Atau tughammiru bi ismin, ya, mengisyaratkan dengan dosa. Ya, ketemu dengan pujaannya, ia kedipan cinta. La haula wala quwata illa billah. Allah Maha tahu loh Luqman. Ya, baik. Itu tercatat di sisi Allah. Masa dan meger yang tercatat di sisi Allah. Karena kedipan itu kedipan bermaksud, kedipan bertujuan, kedipan bermakna. Ya, demikian. Kadzalika, demikian juga ya'lamu, Allah Ta'ala Maha tahu waswasatul qulub, waswasnya hati. Ya. Wa fil ayah, dalam ayat ini tazkirun, mengingatkan kita bisa ghairi dzunub, dengan dosa yang sekecil apapun. Kenapa? Karena khianatnya mata itu dosa besar atau dosa besar? Dosa kecil. Karena tidak ada dalil yang menyatakan ancaman bagi pelakunya. Semua dosa yang tidak ada dalil ancaman bagi pelakunya dengan azab di akhirat, dosa kecil. Karena dosa besar adalah dosa yang terancam azab dan petaka siksa di akhirat. Perhatikan, wa fil ayati, di dalam ayat ini tazkirun, mengingatkan kita bisa ghairi dzunubi, bahayanya dosa kecil. Fa kaifa, kepriye bil kabair, dengan dosa besar. Kalau dosa kecil aja diingatkan oleh Allah Ta'ala, you harus tinggalkan, bagaimana dengan dosa besar? Semoga Allah Ta'ala memberkahi pendengaran kita. Semoga Allah Ta'ala memberkahi penglihatan kita. Semoga Allah memberkahi hati kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi raga kita, sehingga semuanya tidaklah kita gunakan kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.